الفاتحة بنية تعليم وتعلم الإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع إلى أرواح والدين لكم واتنا واتكم المسلمين، ثم إلى أرواح أولياء أصل البلدة، إلى روح حجة الإسلام محمد الغزالي ومن عمر هذا المسجد، وعود الله في سابقا لاحقا وتش المغفرة وبركاته وأسرار من مريم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. mana waruwi ya? Hah? Hah? Yang mana? Ini An-Nasihat Sahlun. Fadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ankum ayyuhal walad an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha li'annaha fi madhaki muttabi'i hawa murrun idzal manahi mahbubatun fi qulubihim wa 'alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi wa mustaghilan fi fadli nafsi wa manakibid dunya fa innahu yahsabu anna ilma mujarrad lahu sayakunu najatuhu lahu wasilah. Tidak ada wasilah situ. Sayakunu. Tidak ada lahu wasilah. Tidak ada. Hah? Ada keliru. Lahu wasilatun wa sayakunu. Terus lahu wasilah sayakunu najatuhu wa khulasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil amal wa hadha i'tiqadul falasifah subhanallahil 'azim. لا يعلم هذا المغرور أنه هنا حصل العلم إذ لم يعمل به تكون الحجة عليه أكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وروي أن الجنيد قدس الله سره روي في منام بعد موت رؤيا في منامي بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا قاسم قال طاهت تلك العبارة وفنيت تلك الإسارة وما نفعنا إلا ركيعة ركعناها في جوف الليل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به في بدار آمين. أيها الولد وهي putra, an-nasihatu sahlun, menasehati itu adalah mudah, wal muskil qabuluha, yang sulit itu menerima nasihat, li'annaha, karena nasihat itu fi madagi muttabi'il hawa murrun, kalau dirasakan oleh orang yang mengikuti hawa nafsu pahit rasanya. Idil manahi, karena larangan-larangan yang dilakukan oleh pengikut hawa nafsu itu mahbubatun fi qulubihim, disenangi
digemari di hati mereka. Alal khusus, apalagi khususnya man kana talibal ilmi rasmi, orang yang menjadi penuntut ilmu yang resmi, yang punya titel macam-macam, sulit untuk dinasihati. Mustaqila fadlin nafsi, yang sibuknya setiap saatnya adalah mengumbar kepuasan nafsu. Wa manaqibid dunya, mencari pengaruh, titel, popularitas di dunia. Orang yang demikian ini fa innahu yahsab, sesungguhnya orang yang demikian ini dia menyangka annal ilmal mujarrad lahu wasilah, ilmu yang hanya ilmu tanpa amal, wah itu adalah sudah menjadi satu bahan untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Sayakunu najatuhu, dia menganggap akan menjadi keselamatannya dia, wa khalasuhu fi, dan jalan keluarnya nanti ada di akhirat adalah ilmu, sehingga wa annahu mustaghnin amal, dia tidak butuh lagi untuk beramal. Wa hadza i'tiqadul falasifah, ini adalah akidah daripada orang ahli filsafat. Masya Allah. Coba panitia nggak usah berdiri, duduk aja. Duduk aja semuanya, nggak usah ada yang berdiri. Duduk. Yang di pintu duduk aja, nggak usah berdiri. Nah, orang itu kalau nasihat semuanya seneng ya, suruh ceramah kan seneng ya. Walaupun masih ustadz ada di kampung, kalau suruh nasihat seneng. Jadi protokol aja sudah bangga. Antara ulama juga begitu sebenarnya. Karena itu dikatakan min fitnatil alim an yakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk dari fitnahnya orang yang alim. Kalau fitnahnya orang bodoh macam-macam ya. Ini fitnahnya orang yang alim nih, orang berilmu. Lebih senang ngomong daripada dengarkan. Lebih senang nasihati daripada dinasihati. Karena itu harus direm. Harus direm. Kalau sudah ada ambisi kepingin ceramah, diem aja. Inti sebentar lagi ceramahnya ngawur, ngelantur nanti. Kenapa? Dari hawa nafsu. Idza a'jabakal kalam faskut. Kalau sudah merasa hebat kamu kalau berbicara, diem. Mandek kau sudah, jangan diteruskan khutbahnya kau. Melantur kemana-mana nanti. Wa idza a'jabaka sukut, kalau sudah tertarik diem, fatakallam, boleh kamu berbicara. Kenapa? Bukan bawaan hawa nafsu, tetapi mau mengajar. Repot ini, orang menerima nasihat ini repot. Kalau orang pingin nasihat banyak. Idza kana al-kalamu min dhahab fasukutu min fiddah. Kalau kalam itu bicara itu nilainya emas, nilainya perak, maka diam itu nilainya emas. Lebih mahal sebetulnya. Artinya janganlah kamu itu sebagai alim, dai, ustadz berbicara kecuali bukan karena bawaan nafsu, tapi memang menjadi satu kewajiban untuk berbicara. Tahu kewajiban enggak? Kewajiban itu bukan karena ingin kepuasan. Namanya kewajiban kok, bukan karena kepuasan.
tapi ketulusan. Kamu wajib kasih nafkah sama anak, bukan kepuasan, ketulusan. Masa minta gaji sama anak? Kenapa? Itu ketulusan namanya. Seorang ibu hamil, janinnya melahirkan anaknya, itu bukan kepuasan, itu ketulusan. Walaupun sakit, dia siap. Begitu juga ketika kamu itu berbicara, jadikan itu satu ketulusan, bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, lihat nilai isi amplopnya, 200.000, ya 10 menit. 2 juta, oh 1 jam. Nah kalau kurang dari 200.000, Fatihah, doa Al-Fatihah. Jadi kan bicara itu adalah nilainya ketulusan. Kalau enggak, diam dah ente. Kenapa kamu berbicara adalah hanya karena hawa nafsu, kepuasan. Apalagi sampai pukul sana dan pukul sini, hajar sana, hajar sini, caci sana, caci sini. Al-mu'min laisa bitta'anin wala la'an. Orang mukmin itu bukan menjadi orang pencaci atau pelaknat. Nah, kenapa menerima nasihat itu sulit ya? Kalau nasihat itu enaknya, kalau diibaratkan, kalau orang itu nasihat seperti madu, tapi kalau orang tadi itu dinasihati seperti minum jamu, pahit. Ya, karena dinasihati itu bagi orang pengikut hawa nafsu, tadi kan sudah katakan pengikut hawa nafsu, itu rasanya pahit. Kalau orang dinasihati kan dia dinasihati yang tidak boleh sebenarnya. Jangan sombong kamu, jangan cinta dunia, yang ikhlas kalau dakwah, jangan cari amplop, jangan cari popularitas, jangan cari jabatan, jangan. Justru yang dilarang itu mahbubah, itu disenangi sama pengikut hawa nafsu ini. Jangan cari amplop. Loh, lah terus siapa kan amplopnya? Wis antuk jazakumullah khair tak gitu. Jangan kamu cari jabatan. Nggak bawa dalil. Khulafaur Rasyidin itu cari jabatan, jadi khalifah. Lah kamu mau kiaskan diri kamu dengan Sayyidina Abu Bakar apanya? Dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, siapa kamu? Ngikuti apanya? Qiyamulailnya ente ikuti, sabarnya ente ikuti, zuhudnya ente ikuti, tawaduknya ente ikuti. Paham ya? Karena itu menerima nasihat ini bagi pengikut nafsu pahit, karena memang yang dilarang itu justru disenangi sama mereka, khususnya nih orang yang dia hanya ilmunya untuk cari pengaruh. Dia menganggap yang penting punya ilmu, yang penting punya titel, sekalipun nggak mengamalkan. Ilmu fikih tentang sholat mereka sudah hatam, tapi nggak sholat kadang-kadang. Kitab tasawuf yang mengajarkan khusyuk, hudur dalam sholat sudah dibaca, tapi dia sholatnya berantakan pikirannya. Dia menganggap cukup dengan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah tanpa amal.
Orang itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu walaupun nggak beramal. Ini namanya i'tiqadul falasifah. Ini yang diyakini oleh ahli filsafat, pinter-pinteran ngomong, pinter-pinteran debat. Tapi kalau orang tasawuf, orang mukmin tidak, ilmu itu adalah untuk diamalkan. Kira-kira ada supir yang hebat tapi nggak nyetir, bisa nyampaikan kamu ke tempat tujuan? Ya enggak. Apa gunanya ilmu kalau tidak dilakukan, saudara? Masya Allah. Orang kalau sudah i'tiqadnya seperti ahli filsafat, yang penting pinter ngomong, al ngoceung, hanya pinter ngomong, dia menganggap yang menang debat adalah yang paling hebat. Padahal tidak begitu, saudara. Yang ngotot itu yang bodoh. Yang pinter itu nggak mau ngotot. Kenapa? Kalau ketemu dengan orang yang bodoh ini, suaranya dianggap suara himar, suara keledai. Mau ngotot sama keledainya nantinya. Karena itu katakan ajahil idza takallama kal himar wa idza sakata kal jidar. Orang yang bodoh itu kalau bicara seperti keledai, udah nggak enak suaranya, keras lagi. Kalaupun menjadi pendiam seperti tembok, nggak perlu diladeni. Nah, karena itu awas, hati-hati. Kalau cari ilmu, carilah yang sekiranya ilmu menjadi penyelamat kamu nanti ada di akhirat. Ilmu yang akan menjadi sabab kamu beruntung ada masuk surga Allah ada di akhirat. Begitu. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa orang cari ilmu yang seharusnya ilmu itu digunakan untuk mengharapkan ridha Allah. Liyukabira bil ulama, untuk hanya sekedar mencari keunggulan di antara ulama supaya dianggap paling alim. Wa yumariya bihi sufaha, hanya sekedar untuk mendebat kepada orang-orang yang bodoh. Ingin tampil di hadapan orang bodoh, diakui Ustadz Kabir hebat suaranya, wah. Waliyaslifa bihi wujuhan nas, hanya cari muka di hadapan orang. Kata orang Jawa, dorek rai. Wis duwe rai si dolek rai. Orang cari ilmu untuk itu masuk surga. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menempati tempat-tempat yang sudah disediakan di neraka Allah untuk disiksa. Jangan, Ini ilmu kita pelajari untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk debat-debatan, bukan untuk cari pengaruh, tapi untuk supaya kita takut kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa mengamalkan ilmu. Begitu seharusnya. Masya Allah. Subhanallahil azim. Imam Ghazali menyatakan subhanallah, maha suci Allah. Kok ada ya begitu? Ini kalimat diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan. Kalau kita melihat bagaimana keindahan sesuatu, subhanallah itu menakjubkan. Cuma menakjubkan, kok iso, kok bisa begitu ya? La ya'lamu hadzal gadrah annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bih takunul hujjah alaihi akad. Atau la ya'lamu hadzal maghruru, boleh tidak tahu nilai
yang ia dapatkan daripada ilmu kalau nggak diamalkan itu justru akan berbalik menjadi bukti yang akan menyengsarakan dia nanti di hari kiamat lebih kuat. Saya mau tanya, ada orang nggak tahu sholat nggak sholat sama orang yang ngerti sholat tapi nggak sholat, mana yang lebih berat nanti? Hah? Ada orang nggak tahu larangan kok dia itu nerobos, sama orang tahu larangan tapi dia itu melanggar nerobos, mana yang lebih berat? Yang tahu, saudara. Punya ilmu dia salah, berbuat salah, sama nggak punya ilmu dia berbuat salah. Yang punya ilmu tanggung jawabnya, apalagi ngajarkan sama muridnya, apalagi ngajarkan sama muridnya, apalagi buat pengajian lagi, ya tambah bahaya itu, saudara. Karena itu dikatakan al ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih, fa idza amilta bih kana al ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi saksi yang membuat kamu sengsara kecuali kalau kamu mengamalkannya. Kalau sudah kamu bisa mengamalkan, ilmu akan menjadi saksi yang membuat kamu beruntung nanti di hari kiamat. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi." Sesungguhnya paling kerasnya manusia diadab nanti di hari kiamat siapa? Orang di pasar, santri, orang yang punya ilmu tapi hanya ilmu yang tidak diberikan manfaat oleh Allah di dalamnya. Paham nih ya? Kira-kira ada orang mengetahui ilmu kesehatan tapi dia minum racun, apakah dengan ilmu kesehatan akan jadi sehat? Ya enggak. Kenapa? Lawang dia melanggar ilmunya sendiri. Kira-kira kalau ada orang punya ilmu, apakah nanti di hari kiamat dia akan diangkat derajatnya bersama ulama-ulama? Ya enggak, kecuali kalau dia ngamalkan ilmunya, malah bisa menjadi lebih keras azabnya di hari kiamat. Kesalahan dokter dalam mengobati sama kesalahan orang sendiri ngobati awaknya sendiri, itu lebih berat kesalahan dokter, malpraktek namanya. Kalau ada orang pasar nyolong itu salah, tapi kalau polusinya nyolong lebih salah, kan begitu ya? Begitulah juga kalau ada orang yang dia tadi itu nggak ngerti, dia berbuat salah, ya salah. Cuma yang ngerti berbuat salah lebih salah, apalagi yang disebut panutan atau tokoh. Wah, lebih bahaya. Kalau sampean pergi ke Malaysia, pergi walaupun ke Eropa, tak apa-apa ini hanya saya ingin membuka realita aja. Pergi kemana-mana, yang ngerokok itu jarang. Tapi kalau ada di kita, di negeri kita Indonesia ini, Masya Allah, baru balik, bahkan sebelum balik sudah ngerokok. Tukang becak itu mancal, udan gerimis rokokan. Kenapa? Panutan yang ngerokok semuanya. Anda memberikan contoh ini walaupun bukan haram mutlak, ada khilaf ada di situ, walaupun bukan haram mutlak, tapi seandainya Anda memberikan contoh tidak ngerokok, berapa banyak orang yang tidak ngerokok?
dikumpulkan jadi satu. Jadi rumah sakit Islam di mana-mana itu. Satu hari aja kalau umat Islam ini tidak ngerokok semuanya dikumpulkan jadi satu, berapa triliun saudara. Itulah yang harus kita bina, kita ajak supaya normal pikiran ini. Nah, artinya panutan itu akan bisa diikuti oleh pengikut. Kalau Anda pakai siwak, semuanya murid-murid kamu akan pakai siwak. Kalau Anda pakai serban, semuanya murid-murid kamu akan pakai serban. Kalau Anda selalu baca wirid A, wirid B, semua murid kamu akan juga mengikuti. Karena itu jangan sampai menyontohkan kecuali yang sunnah atau darurat. Yang sunnah atau darurat. Apa itu sunnah? Yang cocok dengan ajaran Nabi, bukan hanya fardu tapi yang sunnah, yang bernilaikan bermuatan pahala. Kalau enggak darurat, minum obat itu bukan untuk ditiru. Minum obat kencing manis, akhirnya yang sehat minum obat kencing manis, ya jangan, tambah drop kamu. Artinya darurat itu sudah. Kalau kamu seperti saya keadaannya, boleh kamu begini, gitu. Kalau enggak, semuanya ikuti yang sunnah-sunnah. Wah bagus itu. Inti panutan, misalnya main sekak di muka murid-murid kamu, murid kamu akan jadi ahli sekak semuanya. Terus demikian. Soro memang. Jadi orang alim itu punya tugas tambahan. Jadi dai itu punya tugas tambahan, saudara. Ada satu hadis begini. Yu'maru bil alim ilan nar. Ada orang yang alim justru digeret, diperintahkan untuk masukkan ke neraka. Fatandaligu agtabuhu, isi perutnya dikeluarkan. Keluarkan isi perutnya. Di akhirat nggak ada orang mati, saudara. Mati cuma hidup ada dalam kehidupan di dunia. Fayudaru bihi finnar kama yudarul himar birroha. Diputer dia, dikelilingkan dia, ada di neraka seperti dikelilingkannya keledai ada di gilingan gandum. Orang Arab itu punya gilingan gandum. Itu batu, ya, dikasih kayu, kemudian diikat sama keledai. Nah, keledainya diputer. Ini muter krek itu gilingan, masukkan gandum ada di situ. Ini dikelilingkan ke neraka dengan isi perutnya ditarik ke neraka. Di neraka itu azab sangat pedih, cuma ini lebih daripada yang lainnya. Sampai yang ada di neraka ini heran, siapa orang ini? Kok disiksa lebih daripada kami? Bukan hanya masuk neraka, dikeluarkan isi perutnya, dikelilingkan, meraung-meraung, menjerit-jerit orang ini. Yang lainnya melihat, loh, ustadz kita ini. Allah, doakan kita selamat semuanya. Dai kita ini. Alastalladzi ta'muruna bil khair wa tanha 'anil syarr. Bukan kamu yang mengajak kami berbuat baik, yang mengajarkan kami meninggalkan yang jelek. Maka dia menyatakan kunna na'murukum bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Ya, dulu aku memang mengajarkan kepada kamu berbuat yang baik, tapi kami enggak melakukan itu. Dulu kami yang melarang kamu untuk melakukan kejelekan, tapi kami pelaku utamanya. Hati-hati. Jangan di dunia diciumi tangannya, tapi nanti di akhirat terhina. Jangan di atas dunia kamu disebut nama panggilan yang mulia, al-muhtaram, al-mu'azzam, al, tapi kamu di dunia di akhirat disebut mal'un, orang dilaknat.
dicaci sana, dicaci malaikat, dicaci penjaga neraka. Hah? Mudah-mudahan selamat semuanya. Waruya, diriwayatkan, masih belum bisa ya. Anna Junaidan gaddasallahu ruhahul aziz ru'iyya fil manam ba'da mautih. Imam Junaid, tokoh tasawuf. Imam Junaid, seorang tokoh tasawuf, pernah dimimpikan setelah wafatnya. Ada orang yang mimpi beliau, mungkin salah satu muridnya atau keluarganya atau temannya. Amal ibadahnya luar biasa. Faqila lahu, maka ditanya, mal khabar ya Abul Qasim, gimana kabarnya wahai Abul Qasim, wahai Imam Junaid, Anda di barzah gimana keadaannya? Yang disebut al-imam, yang disebut syekhut thariqah, yang disebut itu dan ini, kata beliau, tahatil ibarat. Tahatil ibarat, dah jatuh sudah. Yang semua digelarkan oleh manusia nggak berharga. Gelar-gelar itu nggak berharga. Panggilan-panggilan kehormatan itu nggak bernilai. Wa faniyatil isyarat, yang disebut ketua, yang disebut kepala, yang disebut rais, yang disebut macam-macam itu habis, nggak ada lagi setelah mati ini. Wa ma nafa'atna, ternyata tidak ada yang memberikan manfaat kepada aku illa rukai'at raka'naha fi jawfil lail, yaitu sholat beberapa rakaat di malam hari. Paham ya maksudnya ya? Inti kalau cari detail, inti cari nomor satu, ketua dan macam-macam, nggak manfaat setelah mati. Yang manfaat ibadah kamuan, yang manfaat amalnya kamu. Oh, kalau jadi ketua ada di Firdausil A'la, mungkin yang jadi ketua masuk neraka. Ternyata pengikutnya yang dia amalnya bagus, akhlaknya bagus, ada di surga. Nggak ada bernilai itu. Jabatan kamu, kehormatan kamu dari manusia tidak bernilai. Yang bernilai adalah takwanya kamu karena Allah. Amalnya kamu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mandi kok keluar lagi itu mani? Kok keluar lagi itu mani? Jika keluar lagi itu mani, wajib mandi jika perempuan tadi itu menuntaskan syahwatnya. Dalam arti bukan perempuan yang diperkosa, bukan karena dia tadi itu keinginan dirinya, atau anak yang terlalu kecil yang belum merasakan. Paham nih ya? Nah, kalau dia itu bisa merasakan nikmat, nah, maka hukumnya tetap wajib mandi. Maka hukumnya tetap wajib mandi. Contoh misalnya perempuan dipingsankan kemudian dia dikumpuli, nah itu kan dia tidak menuntaskan dengan syahwatnya. Ya, kemudian anak yang terlalu kecil misalnya, itu kan tidak bisa menuntaskan syahwatnya. Kalau itu mungkin terjadi, ya, kalau itu mungkin terjadi. Kalau dia tadi itu adalah perempuan yang memang saat itu dia ada selera, wajib untuk mandi lagi kalau itu mandi keluar. Karena itu dianjurkan, maaf, untuk jongkok dulu. Ya, barangkali ada sisa-sisa untuk keluar. Untuk laki-laki dianjurkan
untuk kencing dulu. Dikhawatirkan nanti setelah mandi ada yang keluar. Paham ya? Nah, jadi itu anjurannya. Fadhal. Pertanyaan kedua, seorang wanita yang sedang haid dilarang masuk masjid. Bagaimana dengan musola, Ustadz? Seorang wanita yang haid atau nifas dilarang tinggal di masjid. Tinggal itu bukan harus duduk, walaupun berdiri. Boleh kalau hanya lewat. Lewat itu dari satu pintu keluar ke pintu yang lain, menyeberang kalau pada sekarang. Dengan catatan aman daripada mengotori masjid. Oh, sudah pakai softtek atau yang lainnya aman. Lewat boleh. Tapi ketika khawatir ngotori masjid, maka walaupun dia tadi itu hanya lewat, hukumnya tidak boleh. Paham ya? Lewat itu keluar masuk dari pintu, kemudian pintu yang lain. Misal ada tembusan antara timur dengan barat di sini. Lewat gitu. Kenapa di situ lagi ada kemantenan, tidak bisa jalan atau apa? Boleh. Dengan catatan perempuan yang haid itu aman, tidak sampai ngotori masjid. Paham nih ya? Begitu juga junub. Wala junuban illa abiri sabilin. Nah, kalau hanya sekedar lewat boleh. Tapi misalnya masuk ke masjid untuk ngambil sesuatu, keluar lagi dari pintu yang sama, maka tidak boleh, itu namanya. Paham ya? Tidak boleh begitu. Bagaimana masjid dengan musola? Perhatikan baik-baik. Masjid dengan musola tidak sama. Karena itu keliru kalau ada orang buat musola. Artinya keliru itu rugi gitu ya. Bukan keliru dosa, bukan. Eman gitu loh. Buat masjid aja, kecuali ini orang-orang dulu kenapa buat musola? Pertama, untuk wanita, kumpulnya wanita, baik untuk sholat atau pengajian. Kenapa kalau musola nggak ada tahiyatul masjid? Untuk perempuan yang haid juga boleh tidur, tinggal ada di situ, duduk di situ. Untuk pengajiannya wanita itu disebut musola kadang-kadang dulu itu. Atau untuk petukangan, biasanya untuk daerah pabrik atau apa dibangunkan di situ musola. Kenapa? Biasanya tukang-tukang itu sholat di situ, setelah itu istirahat tidur sebentar, khawatir ada junub nantinya di situ. Karena orang junub tinggal musola nggak apa-apa. Kalau masjid nggak boleh. Tapi ini nggak ada sholat Jumatnya, gimana? Walaupun kecil bisa jadi masjid. Nggak harus masjid itu harus ada sholat Jumat. Nggak harus. Kalau masjid yang dibuat sholat Jumat namanya masjid jami'. Ini masjid satu, samping-sampingnya musola 20. Akhirnya yang sholat masjid tambah dikit. Buat aja masjid. Nggak ada masalah. Kalau pergi ke masjid setiap satu langkah akan dapat pahala, diampuni dosa dan diangkat derajat. Kalau ke musola enggak, biasa. Lain nilainya. Di masjid ada tahiyatul masjid, di musola enggak ada tahiyatul musola. Di masjid ada i'tikaf, di musola enggak ada. Rugi apa enggak rugi kalau sudah begitu? Di Hadramaut itu tonggoan, masjid tonggoan, Pak, nggak ada masalah, boleh. Nah di sini kan diimage-kan bahwa kalau nggak ada Jumatan namanya musola, sayang, masjid aja tetap dibuat. Tapi Jumatannya tetap sesuai dengan mazhab Syafi'i, satu desa satu masjid, kecuali tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat terlalu penuh. Ya, begitu.
Ustadz, amalan apa yang harus kita lakukan jika seseorang yang mau berbuat jahat kepada kita? Contohnya misalnya santet dan cara tolak balaknya. Kamu yakin santet itu pertolongannya siapa? Oh, dibantu sama setan. Minta bantuan sama Allah. Sihir, santet, tenun, apa aja lah. Itu semuanya jangan ditakuti. Cuma kamu harus perkuat diri kamu dengan banyak zikir, baca Quran, baca wirid, gitu, sholat berjamaah, qiyamul lail. Cuma jangan sombong, santetan aku, wis tak waca wiride mau. Jangan. Orang yang sombong itu pasti dijatuhkan oleh Allah. Karena Allah itu benci dengan orang yang sombong. Jangan sombong dan jangan takut. Tidak santet, nggak usah. Nanti minta perlindungan sama Allah, nggak ada yang bisa madarat sama kamu, nggak ada yang bisa ganggu kamu, insya Allah. Paham nih ya? Kalaupun misalnya setelah kamu taat kok ada, nggak usah kamu nuduh orang nyantet. Udah, itulah cobaan dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Udah, nggak usah bingung. Ada apa bingung? Paham ya? Itu tukang santet itu, kalau saya tidak ngasih nanti saya akan bisa disantet itu. Dan kasihkan sama anak yatim, kasihkan sama orang tuanya kamu. Nggak ada masalah, nggak usah takut begitulah. Kita kadang-kadang ketakutan, kembung sedikit disantet, asam urat tidak bisa jalan, sakit jalan disantet. Wah, kayak teman santet-santet itu. Saya pernah diundang itu. Saya ini mau mendamaikan, maksudnya zaman dulu banyak pembunuhan itu. Ada orang diisukan dia tadi itu santet, harus disumpah. Bilang jangan dong, kalau Habib gak mau nyumpah kita bunuh. Loh, saya dalam rangka untuk mendamaikan. Ya wes saya Pak sumpah-sumpah ya gini. Wes saya yang penting damai. Setelah sumpah ini tidak ada. Iya Beb. Tak sumpah, semuanya sumpah. Lah kok takdirnya meninggal orang itu. Diyakini itu tukang santet. Saya nyolati Pak. Lah kan setelah itu tidak mau, sudah undangan nyumpah lagi itu. Lah akhirnya orang meyakini yang disumpah ini adalah tidak boleh juga begitu. Udahlah, yakinlah kalau berlindung sama Allah, insya Allah nggak akan tersentuh gitu-gitu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya. Bagaimana seseorang sholat sunnah tidak membaca iftitah dan tidak membaca surat-surat, hanya membaca Fatihah saja? Apa sholat sunnahnya sah? Jangan sholat sunnah, sholat wajib nggak baca itu tetap sah. Jangan sholat sunnah, sholat wajib nggak baca doa istiftah, nggak baca surat, tetap sah. Kenapa? Bukan termasuk rukun, kan itu sunnah hukumnya. Kalau sunnah itu menjadi kesempurnaan sholat. Tapi kalau rukun harus dikerjakan, ditinggalkan menjadi tidak sah, batal sholatnya. Kalau begitu nggak apa-apa, tapi tetap sholatnya nggak sempurna. Tapi kalau dibaca menjadi sempurna. Kalau kamu lah, ini perempuan yang tanya. Kalau perempuan misalnya dikawin dengan laki-laki yang nggak punya tangan, mau nggak punya kaki, mau nggak? Enggak Beb, nggak sempurna. Lalu sholat kamu sempurnakan. Sunnah itu adalah sebagai kesempurnaan daripada sholat yang wajib, begitu. Indah jadinya sholatnya. Apalagi disempurnakan dengan qobliyah dan disempurnakan dengan ba'di. Sholatnya yang wajib ganteng, ditambahi bawa mobil Mercy lagi, loh kan tambah lagi, ya enggak? Nah, begitu juga, waduh, sholat isya-nya sudah bagus berjamaah, sunnah-sunnahnya ditambahi qobliyah dan ba'diyah. Wah, hebat, tambah sempurna jadinya begitu, ya enggak?
Ini kok pertanyaan perempuan semuanya, nggak ada yang tanya lagi ini. Satu lagi. Pertanyaan terakhir dari jamaah putri, bagaimana hukumnya seseorang laki-laki kalau tidak sholat Jumatan? Ya haram. Kalau dia tadi itu tidak udzur, tidak musafir, tidak sakit yang parah, yang dibolehkan tayamum, ya tidak boleh. Haram meninggalkan sholat Jumat. Fardu ain itu sholat Jumat. Fardu ain. Terus gimana kita? Ya suruh sholat Jumat. Enggak mau. Ya kalau memang tidak ada harapan untuk tobat, ya enggak apa-apa perempuan itu minta untuk dicerai. Haknya dia. Buat apa melayani orang yang tidak taat kepada Allah? Wajib sholat Jumat itu wajib. Enggak boleh. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika ada panggilan untuk sholat Jumat, cepat untuk kamu melaksanakan sholat, tinggalkan pekerjaan kamu. Padahal bekerja itu bisa wajib untuk kebutuhan keluarga, tapi karena ada sholat Jumat, tinggalkan. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Kenapa? Kalau ninggalkan pekerjaan bisa diteruskan setelah sholat, tapi kalau ninggalkan sholat Jumat dosa, rugi. Man taraka salata jum'ain tabu Allah ala qalbih. Siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa udzur, hatinya ditutup oleh Allah. Ojo, jangan. Jangan kompromi untuk meninggalkan sholat. Jangan kompromi. Semua dosa itu dibandingkan meninggalkan sholat wajib, itu masih lebih besar meninggalkan sholat wajib. Tidak ada hukum Islam karena meninggalkan sesuatu dihukum mati kecuali sholat. Ninggal no haji tidak dihukum mati, ninggal no zakat tidak dihukum mati, ninggalkan puasa tidak dihukum mati, ninggalkan sholat dihukum mati, Pak. Dihukum mati walaupun tidak dikatakan kafir. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Tsauri, meninggalkan sholat walaupun malas itu hukumnya keluar dari Islam. A'udzubillah, ya. Karena mengambil zahir hadis man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nah. Yang bertanya untuk laki-laki silakan angkat tangan. Satu sebelah sini, satu tengah, satu sebelah sini. Ayo. Bismillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Habib, gimana hukumnya musola yang dari awal sudah diwakaf untuk musola, setelah sekian tahun karena ada perkembangan jamaah di musola itu agak banyak, dibangun lebih besar dan dijadikan masjid. Artinya wakaf dari musola pindah ke masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mazhab Syafi'i, wakaf itu tidak bisa berubah fungsi. Masjid terus jadi masjid, musola ya terus jadi musola, madrasah ya terus jadi madrasah, tergantung wakafnya. Terus ini musola jadi masjid nggak bisa, tanahnya, tapi mungkin bangunannya bisa jadi masjid. Kalau bangunannya dirubuh jadi musola lagi. Bangun, ini tehelnya diganti, tehelnya diwakafkan masjid, jadi masjid. Maka semenjak tehel itu ada di situ, hukumnya jadi masjid. Haid tidak boleh di situ, junub tidak boleh di situ. Tapi ketika dibongkar tehelnya, jadi musola lagi. Paham nih ya? Nah, jadi artinya tidak berfungsi untuk merubah, tapi mungkin berubah dengan
zatnya, tapi mungkin karena ada sebab bisa berubah. Paham nih ya? Nah, ada beberapa orang keliru. Misal ada masjid 1000 meter, ada tanah 1000 meter, wis tak wakafno jadi masjid. 1000 meter jadi masjid, dibuat kamar mandi tidak boleh. Ngoyo di situ haram hukumnya. Walaupun itu masih berupa tanah. Karena itu kalau wakaf jangan wakaf dulu, bangunan dulu. Kalau sudah jadi ini wakaf masjid. Yang lainnya bukan wakaf masjid untuk kepentingan masjid, atau nanti kalau ada perluasan dibuat untuk perluasan jadi masjid. Enak jadinya begitu. Paham ya? Tapi kalau diwakafkan semua 1000 meter saya wakafkan untuk masjid, ya 1000 dia jadi masjid. Itu yang keliru itu yang pertama. Ini banyak yang masjid membuat bor dan membangun tempat kamar mandi. Ini fungsinya bagi orang yang mau memakmurkan masjid untuk kemaslahatan masjid. Untuk yang lainnya tidak oleh loh. Karena itu musbal, itu wakaf bisa-bisa. Kalau itu di tanah wakaf, terus gimana jadinya? Berarti kan jangan di tanah wakaf. Cari biaya lain untuk membuat sumber dan tempat wudhu dan kamar mandi. Sehingga nanti ketika misalnya ada orang perlu untuk ngisi mobil airnya, atau untuk perlu yang lainnya, walaupun tidak ke masjid, tidak untuk sholat ada di masjid, maka tidak haram hukumnya. Di Hadramut itu masjid lain, kemudian kamar mandi dan sumbernya itu lain. Jadi tidak dimasukkan dalam urusan masjid, tapi urusan yang lain. Sehingga mau orang mandi di situ bukan untuk iktikaf di masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau itu ada link untuk masjid, ya ini yang soro nantinya. Kasihan orang-orang. Ojo nggih biaya masjid, jangan ditanya masjid. Maka ojo kabeh diwakafno ke masjid, ruwet jadinya. Kasihan orang-orang itu. Kasihan. Nah, jadi karena itu banyak hal yang harus diperbaiki ada di Indonesia ini. Nah, harus dibahas dengan ulama-ulama ahli fikih itu. Nah, dibuat untuk airnya, ini air untuk daripada kamar mandi masjid atau sumbernya masjid yang dibangun oleh masjid, yang dibiayai oleh masjid, dibuat untuk membersihkan kurban misalnya, nggak boleh, nggak boleh. Hatta tanahnya masjid. Ini jadi repot nantinya gitu loh, jadi repot nantinya. Nah, karena itu takmir ini harus bisa mengundang satu orang yang ahli fikih untuk tasarruf, mempelajari bagaimana cara tasarruf, cara untuk pengelolaan masjid ini. Ada yang dikatakan wakaf masjid, atau wakaf untuk masjid, atau milik masjid, lain-lain itu. Wakaf masjid ya masjid, wakaf untuk masjid, ada orang ngasih toko diwakafkan untuk masjid. Lah ini kan berarti bisa disewakan, bisa itu, tapi nggak boleh dijual. Tapi kalau milik masjid, lah itu bisa dijual. Nih kita kasih contoh, ini karpet ini. Kalau ini wakaf masjid, ya harus jadi masjid terus ini. Masih jebol, masih apa ya repot ini nantinya. Tapi kalau Anda menyatakan saya tidak mau wakaf masjid, saya mau kalau jadikan milik masjid, silakan dipakai. Tapi suatu saat saya akan ganti, saya jual, saya untuk beli yang baru lagi. Nah itu milik masjid, ada masalah. Hah? Itu tidak ada masalah. Karena itu harus diatur, harus diatur. Oke? Nah, ya akhir. Yang tengah boleh. Mic-nya ini. Ayo. Assalamualaikum. Terus. Masih berhubungan dengan sholat Jumat, Ustadz.
Kebetulan saya punya saudara laki-laki. Semenjak saya mengenal hingga detik ini menginjakkan, maksudnya pergi ke masjid hanya Idul Fitri. Terus untuk mengajaknya sholat Jumat sejauh mana saya menegur dan mengajaknya, hingga berapa kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ada api yang berbahaya akan bakar saudaranya inti siram apa enggak? Inti siram apa enggak? 1 jam lagi ada lagi hidup api itu lagi, inti siram lagi enggak? 1 jam berikutnya juga begitu, inti siram lagi enggak? Kenapa? Ini takut kebakar nanti saudara saya. Sehingga sudah api ini sudah tak siram balik-balik, biar sudah sekalian. Lah berarti Anda sudah tidak punya hati sama saudara Anda. Semenjak Anda, anak saudara Anda tadi itu tetap meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, tegur terus. Jangan putus asa. Mungkin nanti dengan seringnya kamu menegur akan menjadi sebab terbuka hatinya jadi orang yang soleh nantinya. Paham ya? Jangan putus asa. Ya, tetap aja. Ya, tetap aja. Ya, jangan sudah ingatkan, sudah 4 kali sudah ingatkan, tapi tetap ada 400 kali. Kalau 4.000 kali, 400.000 kali ingatkan, kamu tetap dapat pahala. Nggak ada masalah, ngomong aja, mas sholat Jumat di Solo nanti, kasihan diri kau. Terus diajak terus, paham ya? Ada yang lain sebelah sini. Fadhal mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan ilmu Habib, ilmu dulu apa adab dulu atau memang harus berbarengan Habib? Maksudnya apa? Ilmu dulu atau adab dulu, adab akhlak gitu Habib, atau harus berjalan berbarengan? Karena saya dihadapkan dengan perkataan kalau ilmu setan itu lebih pinter begitu. Mohon penjelasannya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada ilmu, ada adab ilmu. Ada amal, ada adab amal. Paham nih? Kita ulangi lagi. Ada ilmu, ada adab ilmu. Ada amal, ada adab amal. Ilmu tanpa adab ilmu menjadi ilmunya kurang ajar. Amal tanpa adab amal menjadi amalnya kurang ajar. Menjadi sebab ditolaknya itu ilmu dan amal. Kita kasih contoh. Apa adabnya ilmu? Adabnya ilmu kita mengamalkan ilmu. Tahu hadits-hadits tentang dosanya orang yang meninggalkan sholat, apal semuanya hadits-hadits juga yang menerangkan keutamaan sholat tapi nggak sholat. Dia punya ilmu tapi tidak punya adab ilmu. Paham ya? Masya Allah, ilmunya diamalkan, dia ahli sholat, sholat sunnah dilakukan, sholat itu dilakukan, maka dia dituntut adabnya amal. Apa adabnya amal? Ikhlas dalam amal kamu, khusyuk dalam amal kamu, hudur dalam amal kamu. Kenapa? Ketika kamu beramal tanpa beradab, maka amal kamu tidak bernilai di sisi Allah. Paham nih ya? Nah, disinilah kita harus mempelajari ilmu dan beradabnya ilmu. Adab itu ada antara kita dengan Allah. Emangnya kalau kamu itu mengerti, punya ilmu, Allah itu basir, Allah itu maha melihat, kok Allah kamu biarkan melihat kamu berbuat dosa? Kok kamu biarkan Allah melihat kamu tadi itu kamu melakukan kesalahan? Mana adabnya kamu? Padahal kamu meyakini Allah basir, maha melihat, Allah itu sami', maha mendengar, kok masih bohong mulutnya kamu? Padahal kamu meyakini Allah itu maha mendengar, kok omong kotor mulutnya kamu? Padahal kamu meyakini Allah itu sami', maha mendengar. Mana adabnya ilmunya kamu? Gitu.
ada adab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu tahu Nabi Muhammad bagaimana, tapi nggak taat dengan Nabi Muhammad, nggak mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Mana adabnya kamu dengan Nabi? Begitu. Ada adab antara kamu dengan manusia di sekitar kamu. Oh, ada orang tua, oh ada saudara, oh ada family, oh ada tetangga, oh ada guru, oh ada murid, oh ada orang awam, oh ada orang yang ahli dagang, itu semuanya harus adab. Itu ilmu. Adabnya ilmu, kamu ngamalkan ilmu, gitu. Pelajari ilmu itu dan diamalkan, maka kamu akan menjadi orang yang berilmu dan beradab. Paham ya? Nah, yang sebelah sini lagi boleh. Mic-nya, mic dikirim. Mic-nya jangan ditaruh situ. Coba di situ. Setelah itu tanya yang sebelah tengah, siapa yang tanya? Nah, itu nanti kasih. Itu dulu. Yang sebelah sini. Ini yang mau tanya. Alas. Ini cukup 3 pertanyaannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf mau tanya, Beb. Bolehkah ada 2 imam? Apa? Bolehkah ada 2 imam? 2 imam? Ya, di satu masjid di satu masjid di waktu yang sama. Iya, kalau berbicara masalah sah. Tapi kalau imam itu ya harus imam rotib. Kalau di waktu yang sama tidak boleh orang menjadi imam kecuali imam rotib atau dia menjadi sultan, pemimpin daerah yang sah tentunya bacaannya. Bentar. Saya terangkan dulu. Jadi tidak boleh mengadakan berjamaah ada di masjid yang sudah di situ dilakukan berjamaah, ada waktunya, ada imam yang ditunjuk sebelum berjamaah itu selesai. Kita tidak berbicara tentang sahnya, tidak bolehnya. Pahamnya dulu. Kalau ada orang lain mau maju jadi imam harus seizin imam yang ditunjuk, kecuali imamnya nggak fasih. Paham nih? Imam yang ditunjuk. Tanpa seizin imam ditunjuk tidak boleh kecuali sultan, kecuali pemimpin daerah, presiden, imam itu. Mungkin wali kota, paham ya? Nah, itu imam boleh. Walaupun tanpa seizin. Paham nih ya? Kemudian bagaimana satu waktu kok ada sholat dohor sendiri, itu sholat sendiri, hukumnya tetap sah, tetapi itu pelanggaran. Alasannya apa? Kalau alasannya tadi itu adalah syar'i, ya jangan kamu membuat keributan ada di situ. Setelah selesai aja sholat yang pertama, mungkin ada sholat yang kedua, tidak ada masalah kalau darurat. Atau cari masjid yang lain. Kenapa? Imamnya rentenir misalnya, enggak soleh misalnya. Tapi kan sah, nggak apa-apa. Tapi cari imam yang soleh, itu haknya daripada makmum. Tapi jangan nggak ganteng imamnya. Boleh imam sing ganteng. Ini bukan ukuran syar'i nih, bukan ukuran syariat. Bukan ukuran syariat. Nah, itu nggak ada masalah, itu hak makmum. Tapi jangan membuat masjid yang sudah aturan tanpa kamu ikut aturan itu masjid, itu nggak benar. Itu nggak benar. Ya buat sesuai dengan aturan ada di masjid. Itu kan beraturan yang ada di masjid sudah dibuat. Nah, ini orang nggak beradab jadinya. Nah, kalau urusan sahnya sah, tapi boleh dan tidaknya kita lihat dulu itu apa sebabnya. Nggak boleh
2 berjamaah di satu waktu. Sholat duhur nggak bener. Ini ngadakan, situ ngadakan. Emangnya perlombaan. Ya ini dah kekanak-kanaan bagi orang tua ini lebih repot daripada anak yang kanak-kanak, saudara. Repot kalau sudah begitu. Nah, karena itu penting sekali untuk bagaimana cara untuk menjalankan masjid ini sesuai dengan syariah. Itu undang ulama yang berkapasitas untuk mengajarkan itu. Undang, tapi jangan yang ada istighfaf, yang enteng-entengkan, yang sesuai dengan mu'tamad. Kecuali kalau memang tidak bisa dihindari baru dicarikan. Paham nih ya? Nah, cukup itu. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi upah daging kurban kepada panitia kurban, Habib? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bolehkah menjual seperti kepala sapi atau kulit, terus hasil uangnya untuk kas masjid? Kurban, bicara masalah kurban, dengarkan baik-baik. Panitia kurban itu bisa berstatuskan sebagai wakil daripada orang yang berkurban, baik wakil untuk memotongnya, atau wakil untuk meniatkannya, atau wakil untuk membaginya. Karena itu nggak cukup kalau kambingnya ditaruh ada di masjid tanpa ada penerima. Paham ya? Ada penerima. Pak, saya wakilkan untuk memotongkan kambing saya ini dan dibagikan sekaligus. Begitu. Ketika dia menjadi wakil, statusnya sama dengan mudhahi, sama dengan orang yang berkurban. Kalau kurban itu wajib, nggak boleh dimakan. Kalau kurban itu adalah sunnah, boleh tapi sekedar. Kecuali kalau sudah minta, Pak, saya minta daging kurbannya 2 kilo ya, untuk saya. Ya boleh, yang lainnya nanti disedekahkan. Paham nih ya? Yang lainnya disedekahkan. Yang banyak keliru. Kadang-kadang belum ditamlik, belum dibagi sama panitia, belum dibagi. Anggap diizinkan sudah. Minta izin, harus minta izin, Pak. Belum ditamlik sudah disisihkan untuk mayoran, dimasak. Nggak sah itu. Nggak boleh begitu. Nah, ini dibagi. Kan sudah minta izin tadi ya, untuk panitia boleh Pak ya untuk mengambil sebagian. Oh boleh. Nah, disisihkan, ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu. Nah, baru setelah sudah ditamlik miliknya dia, dikumpulkan jadi siji dimasak, tidak apa-apa. Tapi belum ditamlik dimasak nggak boleh, nggak boleh begitu. Artinya, karena itu harus diilmui gitu ya. Khawatirnya akhirnya menggagalkan kurban. Kurban itu tidak boleh dibagi dalam keadaan mateng, kecuali kalau keka. Kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Kurban itu dalam keadaan mentah. Kurban itu tidak ada boleh yang dijual sedikit pun, kecuali kalau sudah dimiliki oleh orang fakir, orang yang berhak. Kasihkan sama orang miskin. Kebetulan saya dapat ada 10 kilo, yang 1 kilo saya makan, yang 9 kilo saya jual, nggak apa-apa, miliknya dia. Tapi kalau diberikan sama orang yang kaya nggak boleh dijual, harus ia makan atau ia berikan kepada orang lain, nggak boleh dijual. Bagaimana kepala kambing? Kalau kepala sapi atau kepala kambing atau kulitnya diberikan masjid, nggak bisa. Kurban itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang yang berhak, bukan kepada masjid. Kasihkan kepada orang yang nggak punya. Orang nggak punya mau ngasih ke masjid terserah. Untuk biaya bangunan nggak boleh, kecuali kalau diberikan kepada orang
Kemudian orang itu menjual untuk bangunan masjid, nggak apa-apa, tapi syaratnya bukan orang kaya. Tapi kalau diserahkan sama orang kaya nggak boleh dijual. Wes kain beduk di omahmu dewi. Nah, itu harus diilmui. Kalau enggak nanti keliru kan kasihan. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, kata Nabi. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya nggak dapat pahala kurban. Paham nih ya? Banyak yang keliru ada di sini. Terakhir, sabar nih, ayo. Jangan dimatikan itu. Coba dilihat, bisa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya Habib masalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena masa-masa seperti ini amar ma'ruf nahi munkar berkurang jauh. Dulu contoh di Gondang Legi zamannya Aba Abdul Aziz sangat digerakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Mohon penjelasannya Habib. Assalamualaikum. Yang ditarakan apanya maksudnya? Cara negakkan. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu kalau di kitab Ihya disebut babul hisbah. Babul hisbah. Caranya kita misalnya ngajak berbuat baik kepada anak kecil lain. Umur 7 tahun diajak sholat kan termasuk amar ma'ruf itu. Hah? Umur 7 tahun anaknya dilarang untuk menonton TV misalnya, kan termasuk nahi mungkar itu. Paham nih ya? Kemudian kalau misalnya umur 10 tahun nggak sholat dimarahi, itu termasuk amar ma'ruf, tapi caranya lain, ada kondisinya itu. Ketika maksiat masih umur 10 tahun marah, mungkin ada dikasih tarbiyah, dipukul dikit, bukan untuk menyiksa. Ketika dia tadi itu sudah besar, lain lagi. Dan itu pun ada caranya. Kalau misalnya cukup dengan nasihat, dia sudah berubah, jangan dengan omong kasar. Kalau nggak cukup, mungkin juga dengan omongan agak kasar. Kalau memang dia mampu merubah dengan cara itu. Nggak cukup, mungkin dengan satu reaksi. Reaksi itu jangan ke fisik dulu. Mau minum, pecah aja botol khamrnya, kan berarti nggak jadi minum. Kenapa harus pukul orangnya? Kalaupun misalnya nggak cukup, itu bolehlah kita gagalkan dia tadi itu. Mungkin kita tekuk, jangan dipotong langsung, jangan dipentung langsung, jangan dibakar hidup-hidup. Lah ada aturannya itu semuanya. Paham nih ya? Kemudian ada efek nggak sama orang lain nantinya? Wah, ini kalau saya melakukan ini, saya mungkin bisa selamat, tapi saudara saya, teman saya, orang Islam yang lainnya tidak selamat. Itu lain lagi. Semuanya ada aturannya. Karena itu bagi organisasi kah, pondok kah atau yang lainnya, penting untuk mengajarkan bab itu sendiri. Babul amri bil ma'ruf wa nahyil munkar ada di situ. Kitabul amri bil ma'ruf wa nahyil munkar ada di situ. Babul hisbah, penting loh itu, sehingga kita tidak keliru. Jangan dipukul rata, hajar aja sampai habis. Kita tegakkan amar ma'ruf munkar, padahal orang ini diomongi udah sadar. Itu nggak benar, itu nggak benar. Ibarat orang misalnya bisa kasih obat tapi dioperasi. Lawang sakitnya itu sariawan, waduh bahaya, dioperasi dedel kabeh bibirnya itu. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar ada aturannya.
Jangan menyerahkan segala sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kecelakaan nantinya. Ibarat nggak bisa nyetir, orang bisa nyetir, nggak ngerti haluan, suruh nyetir mobil, buyar, mobil sak penumpangnya nantinya. Paham nih ya? Nah, karena itu di dalam menjadi tokoh, ya, panutan harus mempelajari cara-cara itu semuanya sehingga akan menjadi manfaat, bukan menjadi fitnah tapi menjadi hikmah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول كل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.